sekarang di Sunset Talk ini kita ngobrol lagi-lagi bersama salah seorang inspirator untuk lebih banyak orang cinta sama yang namanya membaca, sama buku. Betul. Termasuk juga ini memberikan, menurut aku sih salah satu yang menginspirasi adalah memberikan akses yang lebih mudah gitu ya terhadap masyarakat, terhadap anak-anak gitu ya. Untuk bisa mendapatkan buku yang berkualitas, mendapatkan bacaan gitu ya dengan mudah, dengan gratis gitu ya. Dan tentunya juga harusnya juga menjadi satu sentilan juga nih ya, biar sebetulnya memang nggak mudah untuk bikin budaya membaca gitu. Jadi memang harus ada fasilitas-fasilitas juga. Tapi sekarang udah digerakkan juga sama sosok yang akan kita temui dan ajak ngobrol setelah ini ya. Yaitu Mas Edi Dimyati, founder dari TBM Kampung Buku yang udah hadir di Detik Sore ini. Selamat sore Mas Edi. Selamat sore. Selamat sore Kak Edo, Kak Eza. Terima kasih sudah mau mampir ke Detik Sore. Dari Cibubur all the way menuju ke Tendean juga sore hari ini. Dan katanya belum macet tadi sampai ke sini. Betul. Tenggat ya, antara Jakarta makin bagus tata kotanya atau pengaturan arus lalu lintasnya atau juga. memang lagi masih pada libur ini orang-orang? Ya belum pada pulang mudik kali ya. Iya mungkin masih di kampung. Belum tune Jadi masih lancar. Mas Edi kemarin tahun baruan stay di Cibubur atau keluar kota? Kemarin di Cibubur aja ya. Cibubur aja ya. Di perpustakaan. Di perpustakaan. Jagain buku. Di perpustakaan. Jagain Jadi, buku. Pustakawan being pustakawan ya. Iya. Mau apapun itu eventnya tetap jagain buku. Tetap jagain buku. Sampai-sampai tidur di samping buku gitu. Waduh. Tapi sebetulnya mungkin kita juga jadi pengen tahu nih ya. Ini adalah ada satu perpustakaan yang emang didirikan sama Mas Edi sendiri gitu ya. Yang sampai sekarang juga masih terus berjalan. Berkembang juga. Mungkin boleh bercerita mengenai sebetulnya Kampung Buku itu tuh apa dan sebetulnya kenapa Kampung Buku itu begitu penting untuk masyarakat gitu. Ya, terima kasih Kak Eza. Jadi Kampung Buku itu adalah taman baca masyarakat yang ada di Cibubur, Jakarta Timur. Jadi perpustakaannya terbuka buat siapa aja, mulai dari anak-anak, dewasa hingga yang sudah tua. Boleh datang ke Kampung Buku. Bisa pinjam buku gratis, mau dibawa pulang ke rumah atau baca di tempat, baca sepuasnya bebas di situ. Kampung Buku menyediakan semua bahan bacaan itu mulai dari anak-anak sampai dewasa, beragam temanya dan menyajikan ada sekitar 4.000 judul buku di sana. 4.000 Mas ya? Betul. Dari tahun berapa Mas itu? Kampung Buku itu berdiri tahun 2010. Awal tuh 2010 Januari itu udah 14 tahun berarti ya 15 udah sampai lama. di Januari ini ya. Iya betul. Wow 15 tahun 4.000 buku. Kita pengennya sih bisa sampai 404 juta buku ya ada di sana ya. Betul. Iya pengennya gitu. Tapi ruangannya terbatas. Ruangannya terbatas, lokasinya juga terbatas. Berarti ya. ini apakah didirikan di tempat pribadinya Mas Edi apa gimana? Iya betul. Jadi ada sebagian space atau lahan yang emang disediakan untuk publik gitu, untuk bisa berlalu lalang, untuk berdatangan ke situ dan untuk menggunakan atau memanfaatkan ruang tersebut. Itu di Cibubur itu ya Mas? Iya di Cibubur. Yang tadi kita dengar-dengar ngobrol-ngobrol off air sebelum kita on air bahwa pendirian Taman Baca ini juga salah satunya di latar belakangi oleh kisah balas dendam oleh seorang Mas Edi gitu atas kejadian di masa lampau. Cerita deh Mas Edi. Iya, kalau ada kata dendam tuh media aja yang nulisin gitu. Balas dendam in a good way tapi ya. Iya betul. Waktu itu emang ceritanya emang menancap banget ya. Saya tuh waktu kecil kelas 4 SD, waktu itu abis main tuh di lapangan sama anak-anak gitu ya. Terus kemudian setelah bermain bosan gitu, di sana tuh deket tuh ada perpustakaan gitu ya, perpustakaan pemerintah gitu ya. Terus yuk kita main yuk, anak-anak pada saling ajak gitu ya. Udah kita sampai ke perpustakaannya, terus sampai di depan pintu lobi gitu ya ada penjaga padahal kita udah antusiasnya ya, pengen membaca buku ya, mengakses buku-buku yang ada di sana gitu. Nah akhirnya kita
diusir, diusir. Ya. Ya tidak diperbolehkan ya untuk masuk gitu ya. Karena Sama aja ya, dianggap diusir juga. lusuh begitu ya. Karena ya lusuh itu habis Tidak main rapi ya. lah ya Udah gitu pakai celana pendek, Ya. terus pakai sendal pula gitu. Padahal sih sebenarnya kalau secara kesopanan kalau menurut kita anak-anak ya emang segini kesopanan kita gitu anak-anak gitu. Namanya anak-anak kan main aja gitu kan. Nah, pengen datang ya akhirnya nggak jadi deh, akhirnya lesu. Membekas tuh. Membekas dan akhirnya setelah kita diminta untuk kembali pulang gitu ya, tapi kita nggak pulang, kita melipir ke pinggir gedung, terus di pinggir gedung tuh ada jendela ya, ada jendela kaca gitu, kita nengok dari jendela itu, ngelihat ada orang di dalam tuh yang milih buku, baca buku tuh udah senang banget gitu, udah cukup melihat aja, akhirnya setelah itu setelah menikmati pemandangan itu baru kita pulang. Nah setelah pulang barulah beberapa hari kemudian terngiang-ngiang tuh. Iya. Aduh kok ribet banget gitu ya mau datang ke perpustakaan. Cuman mau baca gitu. buku aja kok, Iya. cuman lihat koleksi buku aja gitu ya. Iya, belum tentu kita membuat rusuh kan di dalam gitu. Iya. Kan ya mungkin nggak tahu itu mungkin aturan di sana ya kita menghargai lah. Tapi waktu itu kita belum bisa menghargai waktu kecil ya. Aduh, nyesel banget kok nggak boleh banget sih masuk gitu. Ya akhirnya tertancap lah gitu sampai beranjak remaja. Terus dewasa tuh terus Tapi terngiang. sebelum sorry dipotong Mas, sebelum kelas 4 SD itu memang sudah minat baca. Iya sampai saya ini suka menyewakan buku. Dulu tuh ada komik Petruk dulu. Menyewakan buku. Oh, Udah ke menyewakan bisnis buku. justru ya. Pribadi ya. Jadi nyewain buku di taman gitu ya, Saking di banyaknya buku lapangan. itu, ya. Wah, pada waktu itu banyak yang nyewa gitu, dah hasil uang yang kita dapat itu dibelikan buku lagi. Iya. Seperti itu. Zaman itu emang lagi musimnya orang nyewa-nyewain Nyewa-nyewain, buku iya sih bener. Bener. Gue ingat banget sih sewa buku ke tempat satu toko gitu, kita sewa buku, rental buku istilahnya. Ya udah komik apa segala macam tuh Iya. banyak di situ. Tapi menurutku juga kayaknya nggak dulu-dulu amat karena karena gue Sekarang juga juga banyak. masih punya memori ya nggak sekarang lah ya tapi mungkin zaman aku SMA juga ya salah satu yang meningkatkan minat baca itu adalah karena memang di dekat sekolah itu selalu ada tempat penyewaan buku dari Iya. zaman aku SD, SMP, SMA dan akhirnya ya walaupun itu tetap berkembang ya dari mulai komik lah, habis gitu graphic books atau graphic novels, habis gitu ke novel-novel yang lumayan tebel-tebel ke Harry Potter dan segala macam itu selalu menyewa gitu ya. Jadi mungkin menurut aku juga adanya perpustakaan atau penyewaan buku tuh cukup efektif nggak sih Mas sebetulnya ya untuk meningkatkan minat baca gitu. Karena kayaknya kalau misalnya beli tuh satu jadi beban, kedua juga mungkin kalau misalnya ternyata beli abis gitu halfway baca bukunya nggak suka jadinya ya udah nggak baca buku Iya, lagi. Sementara iya. kalau misalnya menyewa kan Iya. kayak ya udah tinggal kembalikan cari lagi gitu dari Benar, koleksi iya. yang lain. Mas Edi melihatnya gimana dengan adanya perpustakaan punya Mas Edi juga dengan minat baca masyarakat yang di sekitar gitu. Kalau untuk meningkatkan minat baca kan pasti butuh proses ya. Iya sih. Nggak semata-mata wah tiba-tiba satu anak itu tiba-tiba jadi suka baca Iya, gitu. iya. Harus ada tahapan-tahapannya. Seperti kita menyuguhkan buku juga lewat kampung buku nggak langsung gitu. Ayo pada baca enggak lah. Yang pasti harus kita pupuk dulu. Kalau misalkan pemustaka atau pengunjung yang datang tuh kita dekatkan dulu lah emosinya ya. Mungkin kalau anak-anak kita kasih kegiatan-kegiatan gitu, hiburan-hiburan menarik, kreativitas. Nah, nanti pada ujungnya kreativitas itu kita arahkan ke sebuah kreativitas yang bersumber dari buku. Nah, jadi nggak langsung ke buku, kita berkegiatan terlebih dahulu gitu. Ini kita lagi lihat videonya aku jadi agak pecah fokus ya. Oh Banyak iya. anak-anak tuh. juga, banyak kegiatan lainnya juga berarti ya benar. Mas Nah, ya. ini yang diharapkan. ruang anak nih, jadi ada beberapa Ini TBM nih Mas. ruangan ya Taman Baca Masyarakat Kampung Buku. Ini ruang anak kayak khusus koleksi-koleksi anak. Di ruangan yang berbeda ada juga koleksi-koleksi yang dewasa. Yang ini yang dewasa seperti itu. Oke. Tapi menjadi saya pribadi kagum dengan bagaimana istilahnya keteguhan Mas Edi dari kecil sampai dewasa sampai akhirnya menjadi seorang pustakawan dan mengaplikasikan ilmunya menjadi seorang pustakawan juga gitu.
dan mendirikan banyak rumah-rumah baca gitu buat orang-orang di sekitarnya. Apa yang membuat Mas Edi waktu kecil tuh kayak bisa tetap bertahan, terus tetap menjadi seorang yang bergerak di bidang pustaka gitu Mas? Sampai akhirnya juga lulusnya dengan gelar akademik pustakawan ya? Iya, dari ilmu perpustakaan, program studinya ya alhamdulillah. Ya emang dari kecil juga mungkin berawal dari orang tua juga ya, selain dari faktor pribadi tuh bimbingan orang tua gitu ya yang mengajarkan kita untuk dekat dengan buku itu sangat berpengaruh. Dulu dilanggankan dengan majalah Bobo, terus kemudian waktu awal-awal belum bisa membaca juga dibacakan oleh ibu gitu ya. Nah itu yang kita bicarakan tadi proses ya dari awal gitu. Jadi kalau belum bisa baca dibacakan. Nah sehingga sampai sekarang selalu dekat gitu dengan buku dan senang aja apalagi kalau misalkan selain baca sendiri atau apalagi melihat orang lain gitu atau anak-anak yang membaca tuh ada kebahagiaan tersendiri gitu ya. Terus kalau untuk konsistensinya yang untuk taman baca gitu sampai sekarang ada, alhamdulillah sih. Tapi pada perjalanannya tentu ada naik turunnya ya. Nah kadang lagi di bawah, terus kadang lagi on fire gitu ya, semangatnya gitu kan. Nah itu pasti ada dilalui gitu. Tapi waktu itu pernah menancapkan cita, pokoknya mau sepi, mau rame, perpustakaan itu harus terus ada gitu. Jadi jangan dibalik. Mau bikin perpustakaan atau taman baca, wah ntar ada yang baca gak sih ya? Jangan nungguin cuman kalau rame doang gitu ya. Iya. Kan suka ada yang konsultasi gitu yang tanya gitu, tapi di tempat saya kayaknya nggak ada deh yang mau baca atau minat bacanya. Nah harus kita balik. Ada dulu taman bacanya. Benar sih Mas itu. Kayak balik lagi tadi ke yang kita obrolin bahwa dulu waktu kita di surround atau dikelilingi sama akses membaca yang mudah gitu dengan banyaknya toko-toko penyewaan, gak cuma yang dari pemerintah gitu, yang dari swasta juga, atau mungkin kayak Mas Edi yang nyewain buku ke teman-temannya meski dengan berbayar gitu, tapi ya didekatkan gitu ke sumber untuk membaca itu, justru di situ minat baca bisa bertambah ya Mas ya, gak harus heboh-heboh dengan bangun perpustakaan bagus-bagus dulu gitu atau bikin ngirim mendatangkan buku-buku bagus yang gitu. Yang banyak dulu koleksi Ya betul tadi kata kuncinya kedekatan betul. Iya sesederhana mendekatkan akses aja ya. Bahkan kalau bisa sih di Jakarta tuh setiap RW ya tuh harus ada tuh perpustakaan tuh. Bahkan sekarang saya jadi kepikiran kan banyak tuh buku-buku di kamar saya yang kayak cuma jadi pajangan saya tonton doang gitu. Koleksi buku dan baca buku tuh beda, dua hobi yang berbeda ya. Betul. Bahkan kayaknya setengah dari koleksi itu masih belum saya baca tuh bertahun-tahun gitu. Kayak kenapa nggak gue dekatin aksesnya ke orang-orang di sekitar gue sehingga mereka boleh kalau tertarik baca deh nih gitu, jadi nggak ditutupin aksesnya gitu loh. Kalau di dalam kamar gue kan jadinya ketutup kan gitu. Betul. Nah kenapa nggak di show off aja, and then mereka bisa baca itu kalau lagi pengen ya. Cuma ya kita di Indonesia tuh ada kecenderungan untuk keep apa sih istilahnya gatekeeper ya? Iya, gatekeeping, betul. Tapi berarti aku jadi yang menarik adalah dari tadi memupuk atau mungkin membiasakan gitu ya bahwa sebetulnya yang membaca itu bukan keharusan gitu ya. Membaca itu ya harus berangkat dari suka dulu, dari hobi. Nanti lama-lama menjadi sebuah habit yang baik, kemudian juga bisa nge-spread ke yang lain juga. Apa aktivitasnya, bentuknya Mas untuk akhirnya bisa anak-anak ini tuh pasti kan tidak diundang, ayo datang ke sini yuk baca yuk, pasti kan nggak mau gitu. Iya betul tadi Kaza bilang bukan keharusan atau apalagi kewajiban membaca itu, tapi membaca itu adalah kebutuhan. Nah kebutuhan, biar anak-anak membutuhkan buku, nah kalau trik-trik yang selama ini kita lakukan adalah dengan berkegiatan tadi. Nah misalkan salah satu contohnya gitu ya, kita adain acara makan buah bareng. Kan kalau kita tantumin judulnya makan buah bareng pasti banyak yang datang deh. Iya. Dibandingkan ngerujak bareng yuk. Teteh ya kan. Kalau aku sebagai teteh ngerujak bareng, ayo semangat. Dibandingkan kalau kita kasih informasi itu di flyernya tuh ditulis mengenal manfaat buah-buahan. Beda kan ya? Iya. Resensi buku buah-buahan. Repot. Iya. Minimal pertama datang dulu deh, kan banyak tuh makan buah kan bareng-bareng kan, makan-makan. Nah sebelum makan baru kita kasih edukasi dulu.
kita perkenalkan dulu buah-buahannya gitu. Buah pepaya manfaatnya apa, buah anggur apa dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti kita arahkan. Nah, sebelum kamu atau kalian kita makan buah bersama, nah kamu cari dulu informasi buah-buah yang lain juga. Oh, ada tuh di bukunya di bawah gitu. Kan acaranya di atas kan. Di bawah tuh di ruang anak gitu. Nah, mereka langsung wah pada ke buku kan berebutan mencari manfaatnya. Kemudian mereka mempresentasikan gitu apa yang sedang dibacanya gitu tadi gitu kan. Setelah itu baru kita makan buah bareng. Itu hanya salah satu contoh seperti itu. Jadi ada 2 kegiatan yang dipadukan. Kegiatan fisik dan kegiatan membaca itu. Atau ada yang tiba-tiba buka ngambil handphonenya terus googling aja langsung baca. Terus karena mereka udah gen alpha kan, ChatGPT aja. Iya benar ChatGPT. Apa itu buah apel gitu misalnya. Kayak aku bisa presentasi sampai cempedak gitu ya. Yang unik-unik juga ada gitu. Makin sulit untuk yang dewasa gitu ya. Karena kan sebetulnya ini perpustakaan untuk umum lah ya. Ada kegiatannya juga gak sih? Kalau yang dewasa paling ini aja sih menonton film ya, film yang berbasic buku, atau paling yang dewasa ibu-ibu yang kita berkegiatan bersama gitu ya. Nah, selama ini justru kalau yang dewasa sih lebih membicarakan konsep-konsep mau ngapain sih kita nanti ini membimbing anak-anak gitu ya. Tapi selama ini sih kalau yang remaja dan dewasa ya nggak jauh seputar kegiatan menulis ya. Paling tua umur berapa Mas yang ke TBM? Anggota TBM umur berapa ya? Umur 70 ada. 70 ada ya? Wow. Baca buku nama buah-buahan. Iya. Ya, gak apa-apa juga sih. Ya. Ketebalan kacamata sekarang udah berapa Mas? Udah lama nih gak meriksa lagi ya. Sekarang udah dulu udah lama berapa tahun nih? 2,5. Ini minus berapa Mas? 2,5. Gak tahu kalau sekarang diperiksa lagi. Bisa dijaga loh 2,5. Emang mau banyak-banyakan ya? Karena kamu minusnya gede ya. Harus udah diganti sih, udah agak gimana gitu baru-baru. Tapi Mas ini kan berarti berdiri sendiri, maksudnya dengan tempat pribadi, kemudian biaya pribadi, swadaya semua ya. Semuanya dilaksanakan sendiri juga bersama Mas dan bersama komunitas kah? Mungkin ada komunitas yang bekerja sama juga? Iya pasti nggak mungkin sendiri ya, pasti dibantu oleh relawan-relawan, teman-teman, saudara, kerabat, tetangga. Bahkan ya sering berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang lain, bahkan dengan perusahaan atau universitas gitu. Apa tantangan terbesarnya Mas punya perpustakaan? Kalau tantangan terbesarnya sebenarnya dari diri sendiri sih ya. Kadang suka ada kejenuhan sendiri gitu ya. Tapi alhamdulillah sih untuk melepas atau menghilangkan kejenuhan itu saya udah punya kiat gitu. Ada aktivitas yang bisa menghilangkan kejenuhan itu. Yaitu adalah menyampul buku. Menyampul buku. Jadi buku-buku yang udah dibeli itu disampul lagi? Iya betul, disampul plastik. Emang harus ada kegiatan plastik fisiknya. bening gitu ya Mas? Iya plastik bening betul. Biar awet ya bukunya. Iya biar tahan lama gitu ya. Iya. Itu kerjaan pustakawan banget sih. Kamu mau nanya gimana caranya buku biar awet gitu? Gimana Mas? Selain gak dibuka dari plastiknya setelah dari Gramet atau dari plastik. Itu awet banget sih. Ada tipsnya cara men-storage. Cara merawat buku. Merawat dan men-storage. Iya. Setelah buka itu ya dari segel itu ya. Oke. Yang pasti pertama nih rak buku jangan sampai berdekatan dengan itu toilet atau kamar mandi. Lembab. Karena kalau betul kalau berdekatan tuh ya mempengaruhi lah ya. Oke. Terus yang kedua ya tadi disampul plastik tentunya ya enggak bisa abadi ya, minimal memperlama umur buku gitu. Nah terus yang nggak kalah penting juga kalau di kampung buku dikasih itu kayak kamper putih. Nah biasanya kan kalau musuh buku itu ada kecoa, terus ngengat, rayap gitu ya. Kamper ya. Kalau secara penyusunan Mas, apakah memang harus berdiri atau boleh ditumpuk? Ya kalau lebih enak tuh itu berdiri. Didiriin ya? Disesuai dengan temanya masing-masing. Tujuannya agar lebih mudah mengakses dan mengambil kan. Mengambilnya kalau ditumpuk ke sini kan agak susah ya. Itu ada korelasinya kah dengan masa tahan buku gitu? Kalau misalnya dia ditumpuk akan lebih cepat rusak atau gimana gitu? Iya, enggak juga sih. Enggak ya? Yang pasti kalau misalkan
entah tertidur atau berdiri, minimal kalau ada yang satu baris yang jarang diakses, ya kita mengambil beberapa buku di gini-gituin tuh, di kibas-kibas gitu ya. Iya, iya, Nah itu biar apa Biar napas ya. Nah, itu biar napas lah ya. Biar napas bukunya juga. Buku favorit apa Mas? Favorit Sejauh ini. favorit saya Top gitu. 3 deh, top 3. Oh, kalau yang pasti saya dari karya-karya Andra Hirata sama Eka Kurniawan. Oke. Karya novel apapun judulnya ya. Terus Iya. yang ketiga lebih ke buku-buku biografi. Karena Biografi, kalau buku-buku biografi itu banyak ini ya, pengalaman seseorang tuh yang luar biasa gitu, yang bisa kita tiru gitu, yang baik-baiknya gitu. Coba biografi siapa yang paling mengesankan buat Mas Edi? Kalau ini yang Amazon tuh Jeff Bezos. Jeff Bezos, ya maksudnya Jeff perjuangannya Bezos. luar biasa gitu ya, sehingga Iya. mencapai Bisa. sukses gitu. Bisa. Alright. Menarik. Oke. Baiklah. Menarik sekali. Habis ternyata. ini kita mau bikin pustaka juga Mas. Pustaka. Pustaka. Di belakang. Pustaka. Pustaka. Sebelum kita tutup, pengen juga dong Mas Edi cerita harapan sebagai seorang pustakawan maupun sebagai seorang pegiat pembaca buku, peningkat minat baca masyarakat gitu. Apa harapannya baik untuk masyarakatnya sendiri maupun juga mungkin pemerintah, apa yang bisa dibantu sama pemerintah supaya lebih banyak nih atau meningkatkan minat bacanya masyarakat gitu. Kalau harapannya sih pengennya itu di setiap titik-titik terdekat lingkungan masyarakat tuh ada perpustakaan itu, minimal di setiap RW tuh ada titik-titik perpustakaan gitu ya. Kalau misalkan di ruang pribadi sulit kita cari, mungkin dari balai-balai warga yang ada di setiap RW itu kalau bisa di ruangan walaupun sedikit itu diberikanlah space untuk menaruh koleksi bahan bacaan gitu. Nah, seperti itu. Mungkin kalau untuk pemerintah banyak ya yang mesti diurus ya. Termasuk dari POV sebagai seorang pustakawan ya Mas. Iya. Ya kita nggak usah menuntut perlu dibiayain gitu dana, tapi justru kita harus bersikap sebaliknya gitu, harus kita bantu gitu pemerintah biar geliat literasinya itu semakin menjadi-jadi ya, minimal dari pribadi-pribadi masing-masing. Nah kalau bisa gerakan-gerakan yang saya lakukan tuh mudah-mudahan bisa tertular gitu ya sama teman-teman yang lain atau teman-teman yang ada di daerah-daerah. Kalau misalkan banyak yang melakukan hal yang sama, insya Allah dampaknya akan lebih terasa gitu ya. Dan kemudian juga harapan yang lainnya juga kita kalau bisa nih teman-teman yang suka baca juga harus ada tahapan berikutnya nih. Setelah membaca kita harus menulis gitu kan. Oh iya betul. Menulis buku gitu. Nah biar hidup kita abadi kan. Kalau kita bisa nulis buku, pasti banyak hal-hal yang kita sampaikan dan dikenang gitu. Minimal buku pengalaman sendiri ya. Iya betul. Iya. Kak Edo nggak mau menulis? Gue pernah bikin buku pengalaman sendiri. Oh iya, tugas wow. Waktu SMA apa kuliah gitu disuruh bikin tugasnya bagus autobiografi. nih. Tugasnya bagus. Iya, maksudnya function gitu tugasnya. Iya. Gue gak tahu masih ada gak ya di rumah. Cuma kayak kalau gue baca lagi sih kayak malu banget sih Mas. Isinya Kayak sebenarnya kayak curhat diary, aneh gitu. but dengan penggunaan kalimat yang lebih EYD gitu. Benar, dan karena harus dipublikasikan alias bisa dibaca masyarakat, jadi kayak banyak ngarangnya juga tuh buku. Yang bagus-bagusnya juga gitu ya. Iya. Ya minimal medium.com dulu lah ya. kita Iya, ya. Medium di Medium. bisa Di juga. Medium dulu. Iya, jadi Bisa. nggak sekedar baca Betul, Kindle doang betul. ya. Gue Itu juga kalau beneran dibaca sih. cuman buat update doang ya bacanya ya. Anyway, terima kasih banyak Ya, Mas Edi terima Udah kasih habis banyak. Udah habis. Ini masih banyak yang masih mau diceritain Berapa ya. menit lagi? Oh masih ada nih padahal. Apa nih? Apa yang belum? Tadi yang sepeda kargo baca belum Oh iya. diceritain kayaknya Oh deh. iya. We are going to talk about something else yang dilakukan Mas Betul, Edi betul, setelah betul. TBM. Ada kargo membaca. Baca. Apa Ah. bedanya dengan Iya, kalau kampung buku itu perpustakaan yang menetap. Kalau kargo baca itu sepeda perpustakaan yang mobile. Jadi yang satu iya. tetap, satu mobile. Iya, bergerak tuh kemana-mana. Kemana aja tuh? Kemana aja Kelilingnya? pokoknya deh. Mulai dari ke taman, ke air petra, ke kampung-kampung, ke gang-gang sempit, ke tempat-tempat wisata, ke tempat ibadah. Ada berapa sepeda? Satu. Oh, satu. Tapi yang awal ada 2, jadi bertiga. Oh gitu. Mas Siap, Edi ya. juga ikutan Iya, ngayuh sepedanya. Goes yang deket-deket Oh, aja, iya. sekecamatan Oh, Ciracas jadi ya. Iya.
Tetap sekitar Cibubur Kecamatan ya. Ciracas, Kelurahan Cibubur ya. Belum pernah dari Menarik. Cibubur ke Ragunan gitu. Oh pernah, ke Ragunan pernah. Oh, udah. Oh, wow. Udah buka lapak di sana pernah. Iya. Oh, bahkan sampai ke keliling Jawa Barat pernah. Wow. Ke seluruh kabupaten ya. Wow. Nah kayak oke. gitu-gitu harus banyak sih diduplikasi di daerah ya Mas ya. Iya. Nah itu adalah salah satu bentuk kemasan sih, lebih ke kemasan untuk meningkatkan produk. Ya tadi produknya meningkatkan minat baca tadi. Mas banyak gak sih yang gak ngembalin buku? Banyak. Banyak ya? Nah itu tuh yang saya gak seneng tuh. Banyak, tapi apa ya? Fase itu tuh saya udah lewat tuh. Udah let go berarti maksudnya. Awal-awal tuh emang sih ya, waduh khawatir gitu ya. Hilang gitu dijagain ya. Nah kalau sekarang udah nothing tulus saya udah Bebas deh gitu ya. Gak apa-apa, ntar juga ada lagi yang ngirim gitu. Oh. Banyak yang ngirim buku ke kami gitu. Sampai anonim siapa yang ngirim. Iya. Dari sumbangan dari hamba Allah iya. gitu ya. Bukunya Ya selagi juga. bukunya udah selesai dibaca mah mestinya sih nggak masalah ya. Heeh. Ketika itu dipinjam orang kemudian nggak tahu nih bukunya Iya. berada di mana lagi gitu. Iya, walaupun sebetulnya juga ya janganlah itu artinya kan memberikan ya menghilangkan kesempatan orang lain untuk membaca buku itu gitu kan. Karena kan bukunya juga untuk dipinjam atau dibaca orang lain juga gitu. Di mana kita bisa mengakses informasi soal programnya ini? Apa namanya? Kargo membaca. Membaca. Paling kalau mau ngintip-ngintip gitu ya, Iya. dokumentasi kegiatannya atau apa yang akan dan sudah dilakukan. Ada 2 Instagram untuk Kampung Buku di Taman Baca _Kampung Buku. Kemudian kalau misalkan yang sepeda perpustakaannya di Kargo Baca Instagramnya. Gitu. Taman Baca _Kampung Buku. Iya. Oh Mas Edi ini mutualan sama Putri Adityo. Oh iya ya. Ya itu di Tempo ya? Iya di Tempo. Oh pernah wawancara ya Mas ya? Oh enggak, bukan wawancara, waktu itu jalan bareng aja gitu. Oh Apa, sama-sama traveling. rumahnya di Cibubur. Traveling. Oh sama-sama travelingnya bareng. Iya, ya traveling. I see. Ini aja pribadi sama teman-teman yang lain gitu. Iya. Oh, jadi keingetan itu. Alright then. Kalau denganku Sekarang di mana tuh? Masih ini ya? Soalnya sama-sama kita dulu sama-sama di lapangan Oh. waktu jadi jurnalis di lapangan. Iya. But anyway, itu dari Kargo Membaca dan juga Iya. TPM Taman Membacanya Mas Edi ya bersama teman-teman di Cibubur. Alamat lengkapnya kalau boleh di-share Mas? Alamat lengkap Kampung Buku sama Kargo Baca sama ya. Kargo Ya. Baca garasinya kan di Kampung Buku. Betul. Alamatnya itu di Jalan Abdul Rahman, Gang Rukun, RT 15, RW 5, nomor 56, Kelurahan lengkap Cibubur. Itu rumah Nah, Mas Edi sekalian ya? Iya. Wah nggak apa-apa nih di-share alamat Nggak lengkap. apa-apa. orang ya. ada di bio-nya Oh, iya, Taman iya, Baca iya. Kampung Buku. Macem-macem Ini deh ya berarti orang ya, di sana ya. terupdate. Iya. Dari segala Betul. macam penjuru ya. Oh. Betul. Anyway, ada lagi mungkin yang Detikers wajib untuk tahu, Mas. Ya udah, mungkin kalau misalkan mau tahu lebih lanjut bisa Dekat rumah Gun katanya. dilihat ke Instagramnya aja sih. Oh iya. Iya, mungkin semuanya bisa dicek di Instagramnya Kampung Buku ya, Taman Iya, Baca. Taman Baca _Kampung Buku. Dan juga Kargo Baca. Biasanya tiap